Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you? Well, welcome back to my class. And this time we are going to learn about read before you eat. Jadi, baca sebelum kalian makan. Maksudnya gimana sih? Nah, jadi maksudnya di sini adalah ketika kita membeli makanan atau memasak makanan, kita harus tahu dulu apa sih komposisinya, what's the ingredients of the food. Nah, jadi kalau kalian pergi ke supermarket atau minimarket, when you buy some food in a minimarket, you better see the ingredients before you buy and eat. Ya, is it good for your body? Apakah itu baik untuk tubuh kalian? Do you have any allergic of it? Apakah kalian memiliki alergi terhadap makanan tersebut? Contoh, kalian punya alergi terhadap telur atau udang-udangan. Nah, itu kalian punya alergi itu atau enggak? Lalu, are you on a diet? Ya, penting banget nih. Ya, tapi insya Allah sih anak pondok mah enggak ada ya yang diet-dietan ya. Jadi, kalau kita lihat orang-orang biasanya kalau dia ingin diet, ya, pasti dia melihat komposisi makanan tersebut dahulu. Apakah banyak lemaknya, ya, apakah banyak karbohidratnya atau proteinnya, ya. Well, so please open your book pena, ya. Page number 34 until 37. Oke, jadi untuk nomor pertama, for number 1, di situ udah ada gambarnya ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan maksud dari masing-masing soal. Nah, nomor 1, ingredients. Ingredients. Komposisi, titik 2. Dehydrated powders. Bla 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 bla. The underlined word is closest in meaning to. Nah, di sini nggak di garis bawahi ya, tapi di buku itu di garis bawahi yang dehydrated, ya. Nah, yang di garis bawah itu sinonimnya apa? Makna yang paling dekat itu apa? Nah, jadi kalian cari di Google Translate apa sih artinya dehydrated itu. Nah, kalau udah dicari artinya, cari sinonimnya itu apa? Apakah yang A, spiced, ya. Spiced itu dari kata spicy ya, pedas. B, dried, ya. Dried itu kering. C, kept, artinya terjaga. D, cut. Cut itu artinya potong atau terpotong. Nah, mana dari keempat jawaban tersebut yang paling dekat dengan kata dehydrated? Oke, kita lanjut. Next, yang nomor 2, the second number is how many crisps are there in the container, ya. Jadi itu kan di gambarnya menjelaskan tentang makanan crispy ya. Tahu kan makanan kentang yang ditaruh dalam kaleng panjang? Nah, jadi berapa banyak crisps ya yang terdapat dalam satu wadah? Kalian bisa lihat ya di nutrition facts-nya di bagian servings per container. Ya, di situ ada jawabannya. Oke? Ya. Jadi dalam satu wadah, one container, itu ada berapa jumlah crisps. Lanjut. Kemudian yang nomor 3, how much sodium does the food contain? Berapa banyak sih sodium yang terdapat dalam makanan tersebut? Ya. Apakah
3 gram, apakah 21 gram, apakah 200 gram, atau 200 miligram. Ada jawabannya di gambarnya. Kemudian nomor 4, the product is not a bla 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 source of vitamin A. Ya, jadi produk tersebut bukanlah ya sebuah bla 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 sumber vitamin A. Ya. Yang A itu significant, artinya sama dengan important yang artinya penting. Kemudian B artinya common yang artinya umum. C popular artinya terkenal. D fresh. Fresh itu ya masih baru, ya, masih bersih. Tuh. Nah, mana yang paling tepat dengan jawaban tersebut? Oke. Nomor 5. The fifth number, based on the table, the fat of the food is considered to be, ya, berdasarkan tabel tersebut yang ada di gambar tersebut, ya, jumlah fat atau lemak dalam makanan tersebut itu dikehendaki menjadi atau diharapkan menjadi A, medium. Medium itu berarti ya tengah-tengah, sedang-sedang saja. B itu zero. Zero itu artinya 0, berarti gak ada lemaknya sama sekali. C, high. High itu artinya tinggi, ya, berarti tinggi lemak. D, low, ya, low. Nah, low di sini maksudnya ya bukan lemah, tapi rendah, ya, rendah lemak. Nah, kalian bisa lihat jawabannya di tabelnya tersebut, ya, di bagian nutrition facts, bagian less than, ya. Coba pahami kata less than. Total fat less than, ya. Biasanya kalau dalam makanan-makanan ringan seperti itu, apa sih yang kita kehendaki? Ya, lemaknya tuh tinggi atau rendah. Nah, oke, nomor 6. Why did the manufacturer publish the text? Ya, kenapa ya si pemilik makanan tersebut atau ya orang-orang yang mempunyai pabrik makanan tersebut lah ya mempublikasikan teks tersebut? Kenapa dia atau mereka mempublikasikan teks yang isinya ada nutrition facts, ya? Itu tujuannya buat apa sih? Nah, yang pertama, A, to warn readers about the triggering ingredients of the product. Ya, untuk memperingati pembaca tentang bahan-bahan pemicu yang ada di dalam produk tersebut. Kemudian yang kedua, B, to provide the readers with detailed information of the product. Ya, untuk menyediakan pembaca dengan informasi yang detail, ya, dari produk tersebut. Atau C, to draw readers attention to the product's nutrition facts, ya, untuk menggambarkan, mendeskripsikan readers attention, ya, ketertarikan pembaca terhadap fakta-fakta nutrisi produk tersebut, ya. Atau yang terakhir, to tell readers about the ingredients of the products, ya. Untuk memberitahu pembaca tentang komposisi yang ada di dalam produk tersebut, ya. Jawabannya tuh sebenarnya hampir benar semua, tapi cari yang paling tepat, ya. Kenapa sih orang ngasih tahu tentang nutrisi-nutrisi yang ada dalam produk tersebut? Tujuannya tuh buat apa sih? Apakah cuma untuk memberitahu, ya, apakah untuk menarik perhatian, atau untuk memberitahu informasi yang detail, ya, gitu. Kemudian nomor 7, for the next is number 7, ya. The food is not suggested for those who are allergic of, ya. Makanan tersebut tidak disarankan untuk orang-orang yang alergi terhadap A, fruit, buah, B, cheese, keju, C, almond, ya. D, potatoes. Almond itu kacang almond, ya. D, potatoes, kentang, ya.
kalian bisa lihat di gambarnya tersebut ya, di bagian ingredients ya, di bagian ingredients mana bahan yang ada di situ ya, mana bahan yang ada di situ yang terdapat di jawaban ini. Oke. Kemudian nomor 8, 8, how many serving for one container? Seberapa banyak isi yang ada dalam satu wadah atau satu plastik, pokoknya intinya satu bungkus ya. Nah, kalian bisa lihat di serving per container. Kemudian di nomor 9, the food is blah 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 in calories but blah 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 in cholesterol. Ya, makanan tersebut itu bla 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 dalam kalori, tapi bla 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 dalam kolesterol. Ya. Entah jawabannya A, high, sama-sama tinggi. B, low, high. Yang satunya rendah, yang satunya tinggi. Yang kalorinya rendah, kolesterolnya tinggi. Kemudian C, high, low, ya. Kalorinya tinggi atau kolesterolnya rendah. Atau di dua-duanya sama-sama rendah. Ya, bisa dilihat di gambarnya. And next, for number 10, what is the name of the product? Ya, udah kelihatan di situ tulisannya ya. Apakah A, Sanford Pharmacy, B, calamine lotion, C, the Relax Store, D, Rionville, ya. Kemudian nomor 11, the 11th, what is the function of the product? Apa fungsi dari produk tersebut? Ya. Jadi ini kan memberitahu tentang sebuah lotion namanya calamine. Ya, jadi sama aja kayak Caladin ya. Nah, jadi itu di situ udah ada tulisannya apa fungsi dari calamine lotion. Kemudian nomor 12, what should we do first before applying the product? Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan pertama kali sebelum mengaplikasikan produk tersebut? Jadi sebelum ditaruh di kulit itu harus diapain dulu botolnya ya. A, shake it well, dikocok dulu. B, put it on the skin, ya, langsung ditaruh ke kulit. C, rub it on the skin, digosok di kulit. D, use only on the skin, ya, digunakan hanya di kulit, ya, nggak boleh diminum, nggak boleh dituangin ke mata atau ya lain sebagainya. Jadi for external use only, ya. Oh ya, kalau misal jelasannya terlalu cepat bisa dimundurin ya, bisa dimundurin, majuin videonya, terserah kalian. Oke. Dan jika masih butuh bantuan Google Translate, buka aja Google Translate ya, gunakan smartphone kalian. Oke, jazakumullahu khairah. Dikerjakan nomor 1 sampai 12 ya, kemudian setelah dikerjakan kalian foto, habis itu kalian upload di Google Classroom. Oke, tetap semangat semuanya, keep on fire. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.